Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Setiawan. Eh, Kali ini saya akan membuat video untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena startup pilot di Indonesia. Oke. Pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini mengakibatkan krisis kesehatan dunia dan perusahaan menurun drastis, sehingga pemerintah dengan tegas menyuruh seluruh pegawai bekerja dari rumah. Hal itulah yang membuat sebagian perusahaan mengalami penurunan produktivitas, sehingga ada beberapa perusahaan yang mengalami kebangkrutan atau failing. Dampak pandemi COVID-19 mengakibatkan hanya 58,95% yang mampu beroperasi secara normal, sedangkan sebanyak 82,45% perusahaan mengalami penurunan pendapatan. Kepailitan tersebut dapat diartikan sita umum atau sewa kekayaan debitur pilot yang pengurusnya dan pemberiannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sebagaimana kewajiban diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilotan dan penundaan kewajiban pembayaran Pasal 1 Ayat 1 Indonesia 2024. Faktor-faktor pilot yaitu: 1. Hutang. 2. Menyerahkan wewenang kepada orang yang salah. Manajemen bisnis yang tidak sehat atau efektif dan efisien. Tidak dekat dengan konsumen. Studi kasusnya, kita ambil dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memvonis pilot perusahaan asuransi jiwa PT Prudensial Life Asuransi atau gugatan atas gugatan yang diajukan oleh mantan konsultan agen asuransi atau Lebonsion. Kasus bermula dari pioneering agency bonus agreement atau perjanjian keagenan pada tanggal 1 Juli 2000 antara Prudential dengan Lebonsion. Menurut perjanjian ini, Lebonsion sebagai konsultan berkewajiban mengembangkan keagenan dalam memasarkan produk-produk asuransi Prudential. Sebaiknya Prudential berkewajiban melakukan pembayaran atau bonus pada Lebonsion apabila berhasil memenuhi target sebagaimana diatur dalam perjanjian keagenan tersebut. Setelah Lebonsion berhasil memenuhi kewajibannya, yaitu memenuhi target pemasaran pada tanggal 20 Januari 2004, Prudential memutuskan perjanjian sepihak perjanjian keagenan. Yang kedua itu Scottish Summit. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM terhadap ekonomi, seperti sinkronisasi dan harmonisasi program pemberdayaan UMKM diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sehingga bisa meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian. Program pemberdayaan UMKM memberikan pembiayaan terdapat 12 program pemberdayaan UMKM memberikan pembiayaan, 4 program pembiayaan UMKM, 4 program pemberdayaan UMKM yang disertai pelatihan dan pendamping, dan yang ketiga itu 4 program pemberdayaan yang
disertai pendampingan dan pinjaman tanpa biaya. Studi strategi UMKM itu ada 3, yaitu kita harus lebih kreatif dalam mempromosikan usaha. Kedua, kita harus memperluas jangkauan promosi agar semua orang tahu layanan yang kita tawarkan. Yang ketiga, kita harus meningkatkan kualitas barang agar konsumen tidak berpindah ke konsumen lainnya. Untuk studi kasusnya UMKM, yaitu sejak perusahaan tumbuh, kita telah mencapai banyak prestasi yang signifikan. Ini studi kasusnya itu semacam gimana ya? Ada penurunan dan ada peningkatan dalam penjualan di UMKM-nya tersebut, di perusahaan atau di di warung-warung gitu. Lah, pendapatannya itu yang pertama itu pendapatannya itu meningkat, sedangkan yang kedua pendapatannya itu agak menurun, dan yang ketiga itu pendapatannya benar-benar sangat menurun. Karena apa? Banyaknya jual beli online. Kenapa ada jual beli online juga? Itu bisa mengakibatkan UMKM itu udah nggak jalan gitu, karena masyarakat lebih memilih ke online daripada kita harus ke warung gitu. Untuk yang fenomena ketiga analisis melemahnya rupiah di Indonesia. Nih, berdasarkan dari nilai tukar rupiah yang dikatakan rentan selama pandemi COVID-19 karena ketidakpastian pasar global yang menyebabkan sentimen negatif di kalangan investor yang memindahkan uang dari investasinya ke negara lain selain Indonesia. Bergantung pada konteksnya, kemungkinan masalah akan dibahas untuk mengembangkan hipotesis dan untuk penelitian ini. Jadi untuk fenomena ketiga itu saya mengambil lemahnya rupiah di Indonesia. Berdasarkan nilai tukar rupiah dikatakan rentan selama pandemi COVID-19 karena ketidakpastian pasar global yang menyebabkan sentimen negatif di kalangan investor yang memindahkan uang dari investasinya ke negara lain selain Indonesia. Terus ada pun faktor-faktor global yang mempengaruhi kurs turun. Itu kurs rupiah sebagai mata uang negara Indonesia tentunya memiliki kondisi yang cukup intens terhadap perekonomian di Indonesia. Tingkat kenaikannya atau penurunannya itu terhadap rupiah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional yang mempengaruhi tingkat rupiah, PDB atau produk domestik bruto real yang merupakan pendapatan nasional secara kependudukan. Terus ada juga nilai pertambahan terus di sini faktor yang satunya itu faktor pempengaruhan nilai tukar rupiah, itu tingkat inflasi, adanya defisit transaksi. Studi kasusnya itu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik studi kasusnya pengulangan studi kasus. Terus yang ini ada juga gini, poin keempat tuh
pengajuan KPR ditolak karena utang pinjol. Maraknya praktik pinjaman online atau pinjol menurut pengamatan ekonomi disebabkan lemahnya regulasi baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap terhadap perusahaan yang curang, diungkapkan oleh PT Tabungan Negara Persero Tbk atau PTN. Saat ini banyak pengajuan kredit pemilikan rumah atau KPR ditolak bank karena debitur terdeteksi memiliki utang pinjaman online atau pinjol di by checking. Terus hal ini tentu mempengaruhi kinerja penyaluran kredit perbankan karena bank menjadi tidak bisa memberikan fasilitas KPR ke debitur tersebut. Sulitnya adalah pinjol saat ini kebanyakan bukan memperbankan, jadi kita nggak bisa ngobrol dengan mereka. Oleh karena itu, perbankan biasanya memiliki kebijakan masing-masing terhadap debitur yang memiliki masalah utang di pinjol ini. Tapi si pinjol juga kadang-kadang tuh tidak kooperatif, bunga dendanya dimasukkan lagi. Nah, ini yang sulit sekali untuk juga melakukan proses pelunasannya. Dan yang keempat dan yang terakhir, analisis SWOT investasi emas, properti dan saham. Di sini saya akan ada strategi, ada itu dalam bisnis dan manajemen. Analisis SWOT itu konsep dasar yang harus dipahami oleh semua orang. Selain itu, analisis SWOT juga sangat bermanfaat untuk menentukan instrumen investasi yang tepat dan buat kita. Lah, apa itu analisis SWOT, ya kan? Analisis itu adalah track kekuatan, terus weakness itu kelemahan, dan opportunities itu kesempatan dan ancaman. Konsep ini merupakan sebuah